Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce our group. We are from Group 4. I am Siti Nabila Fauzia and Sri Amanda. we will be conducting an interview regarding the case of being late to school. Langsung saja kita dengan Bu Dewi selaku guru BK dan guru yang selalu menangani terlambat. Ibu mohon maaf boleh mengganggu waktunya. Ya, mangga. Kita ada sedikit pertanyaan mau mewawancarai Ibu untuk melengkapi tugas bahasa Inggris mengenai kasus terlambat di sekolah ini. Langsung saja. Apa pendapat Ibu tentang siswa yang terlambat ini? Oke, kalau menurut Ibu yang telah Ibu lihat selama observasi di lapangan, kebanyakan siswa terlambat karena beberapa faktor. Yang utama mungkin kurangnya motivasi dari orang tua untuk mendisiplinkan anak tersebut untuk bangun lebih awal. Kedua, mungkin anak tersebut kurang motivasi akan semangatnya dalam belajar sehingga untuk berangkat sekolah itu tidak terlalu semangat, bisa saja itu. Tapi peran orang tua justru lebih penting mendukung motivasi anak itu bahwa bangun tepat waktu atau disiplin waktu itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam hidup, terutama seorang pelajar. Oke, itu mungkin pertanyaan nomor 1. Menurut Ibu, apa dampak negatif yang ditimbulkan terhadap pembelajaran? Untuk siswa berarti yang terlambat, pertama mengganggu aktivitas di jam pertama. Guru terganggu ketika tiba-tiba guru lagi menerangkan, datang siswa yang terlambat, otomatis kan konsentrasi semua siswa pun jadi buyar. Guru pun terjeda ketika menyampaikan materi. Tuh, mungkin dari efek dari terlambat datang ke kelas. Kemudian guru pun bisa berpengaruh terhadap mood ngajarnya. Dari asalnya mangklang memberikan arahan mengajar, tiba-tiba datang siswa, otomatis terjeda dan materi pun di-cut dulu. Terus anak-anak kan menjadi tidak kondusif dalam belajar. Di sisi negatif, apakah ada dampak positifnya? Kalau dampak positif pun pasti ada. Contoh, dengan terlambat seperti ini kan Ibu setiap hari selalu menulis poin ya, atau menulis beberapa siswa dalam per bulan itu maksimal ketika anak sudah mencapai 3 kali terlambat dalam 1 bulan, Ibu biasanya memberikan sanksi adanya kehadiran orang tua. Biar anak tersebut menjadi jera kenapa dia terlambat, apa karena faktor individual atau faktor dari keluarga. Itu mungkin untuk anaknya, sehingga adalah muncul motivasi untuk berubah disiplin waktu, berubah menjadi rasa ingin berubah ke tahap yang lebih baik. Mungkin yang selama ini kalian juga merasa ada gak dampak ketika Ibu panggil di poin 3 orang tua dipanggil? Ada perubahan gak dengan adanya aturan Ibu seperti ini? Ada. Menurut kalian? Oke, lanjut. Sepengalaman Ibu yang biasanya menangani siswa terlambat, kira-kira itu apa penyebabnya dan berapa jumlahnya? Kalau dari sekarang sudah mulai membaik ya. Penyebabnya pertama mungkin dari transportasi. Kedua, motivasi. Ketiga mungkin karena beberapa insiden bisa juga ya. Kalian sudah siap, kendaraan sudah aman, lancar, tiba-tiba biasanya ada juga yang ngeyel dengan gangguan alam, Bu. Tiba-tiba saya tengah jalan ada gangguan alam sehingga balik lagi. Ada alasan alibi seperti itu ada. Terus apa lagi biasanya? Berapa jumlahnya? Kalau untuk sekarang dari 100% mungkin hanya 5% lah. Oh, alhamdulillah. Sudah mulai membaik. Alhamdulillah. Bagaimana cara Ibu untuk menangani kasus siswa terlambat datang ke sekolah ini dan apa harapan Ibu untuk ke depan? Kalau untuk menanggulangi siswa yang terlambat, Ibu menyediakan buku yang secara konsisten dilihat dari bulan ke bulan. Jika anaknya yang terus-terusan anak yang sama, ya seperti tadi sanksinya orang tua
Ketika sudah mencapai 3 kali dalam 1 bulan, orang tua dipanggil ke sekolah untuk konfirmasi karena apa faktor penyebab sehingga anak orang tua tersebut bisa datang terlambat. Tuh. Menurut Ibu, apakah dengan adanya kebijakan masuk sekolah jam 6:30 itu sangat bagus bagi siswa? Kalau di sekolah kita untuk jam 6.30 kalian siap nggak? Sebelum Ibu jawab. Enggak. Siap nggak? Untuk negeri itu kan mau tidak mau ya, mau tidak mau harus sudah wajib anak itu harus berada di sekolah itu maksimal jam 6:15. Sedangkan kita jam 7 pun masih banyak yang terlambat. Jadi kalau menurut aturan dinas mah iya, harusnya jam 6.30. Tapi kebijakan dari sekolah kita bahwa kita tidak efektif jika anak masuk jam 6.30. Jadilah jam 7.00 siswa sudah berada di dalam kelas. Jadi keefektifannya kalau 6.30 mungkin akan semakin bertambah banyak yang kesiangan. Pertama karena faktor lingkungan kita yang berada di dekat perkampungan. Kedua mungkin karena bukan berarti karena kita bukan negeri, tetapi kan beda kebijakan di negeri dan swasta. Ya, segitu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih Ibu udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semoga menjadi motivasi buat kalian juga. Sukses dengan tugasnya. Amin Ibu. Jadi pembelajaran, jadi edukasi. Ya, makasih Ibu. Hi, I am Andri and I'm Ihsan. we will interview student. Halo, dengan siapa? Halo, nama saya Saiful Rahman dari kelas 12B. Apa pendapat Anda tentang siswa yang tidak boleh datang terlambat ke sekolah? Menurut saya ya itu menurut saya kan itu udah aturan dari sekolahnya untuk menertibkan siswa. Jadi untuk kebijakan itu sih udah bagus karena tergantung dari siswanya juga apakah datangnya terlambat atau tidak. Karena dari aturan tersebut ya itu guru-guru untuk mendisiplinkan siswa yang terlambat. Bagus sih untuk mendisiplinkan. Jadi dari diri siswa udah ada jiwa untuk kedisiplinan agar tidak terlambat. Apakah Anda sendiri pernah terlambat? Untuk saya sendiri saya pernah terlambat ya. Karena waktu itu karena ada masalah ya atau itu masalahnya ketika saya datang terlambat itu ban sepedanya bocor ya jadi terlambat. Tapi karena kalau ada alasan untuk keterlambatan tersebut mungkin guru BK akan memaklumi kalau terlambat karena kesiangan mungkin ada tindak lanjut yang lebih lanjut dari guru BK tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih ya Bu. Hi, I am Nadine. I will interview student late to school. Dengan kakak siapa? Roji, kelas 12C. Apakah Anda pernah kesiangan? Pernah Apa penyebab Anda kesiangan? ketiduran, telat bangun tidur. Apa yang akan Anda lakukan setelah mendapat hukuman karena terlambat? Saya akan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maybe that's all from us. Thanks for watching. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.